Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayesa Channel. Di sini kita sudah mencapai di bab 9 yaitu Managing Files. Nah, materi apa aja nih yang akan kita pelajari di bab 9 ini? Materi yang akan dipelajari di bab 9 ini lumayan banyak ya teman-teman. Yang pertama ada struktur directory pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, dan yang lainnya. Oke, kita langsung saja masuk di materi yang pertama, yaitu struktur directory pada Linux. Oke, baik. Di sini teman-teman terdapat struktur directory pada Linux. Nah, ini slash ya teman-teman, atau biasa disebut dengan root. Root ini merupakan user dengan hak yang paling tinggi. Dia bisa melakukan apa saja kepada semua directory, karena semua directory itu berada di bawah root. Jadi, root ini bisa melakukan apa saja ke semua directory yang di bawah dia, karena tidak ada lagi directory yang di atas root ya teman-teman. Teman-teman untuk basic cukup paham tentang home directory dan USR ya teman-teman. USR ini merupakan file ataupun directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi, ketika teman-teman menginstal aplikasi, diletakkannya pada directory USR ya teman-teman. Jika disamakan dengan Windows, USR ini sama dengan program file ya teman-teman. Kita bisa langsung saja buka file lalu Windows SSD disk C ya teman-teman. Lalu kita klik yang program files. Nah, oke. Ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi ya teman-teman. Yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux itu home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory itu akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita sudah pernah menginstal desktop pada Linux, jadi kita baru memiliki satu user ya teman-teman. Saya usernya itu Ayesa. Berarti ketika saya buka home itu berarti hanya ada satu user yaitu Ayesa ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada directory etc ya teman-teman. Karena di strukturnya ini tidak ada, jadi saya akan menjelaskan. Directory etc ini digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web atau file server pada Linux itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi, nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux kita akan lebih sering bermain ke directory etc. Oke, baik. Sebelumnya, teman-teman bisa login terlebih dahulu ke Debian yang teman-teman punya ya. Lalu, di sini saya akan langsung membuka file. Kita ketik saja files. Ini kita klik. Jika kita membuka file, itu otomatis akan diarahkan langsung ke directory home ya teman-teman. Untuk melihat user pada directory home, itu kita harus masuk ke file directory root. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa klik author location. Nah, ini di sini terdapat slash karena ini lambang pada root ya teman-teman. Kita bisa klik yang ini. Di sini terdapat file-file penting yang akan kita pelajari seperti bin, boot, dev, etc, home, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita klik home. Dia memunculkan nama user saya, teman-teman. Nah, apabila saya membuat user baru lagi, dia juga akan menampilkan user baru juga di sini. Ini user saya Ayesa ya, teman-teman. Oke, kalian bisa keluar dari home, lalu kita akan mengecek parent directory. Gimana caranya? Kita klik titik 3 yang ada di sini. Lalu kita klik properties. Oke, di sini belum ada parent directory-nya karena saya belum masuk ke directory manapun ya teman-teman. Oke, saya akan coba masuk ke home. Lalu saya klik titik 3. Kita klik properties.
Di sini parent foldernya itu slash ya teman-teman atau root. Loh, kenapa home-nya itu tidak kelihatan? Karena home itu bukanlah parent folder saya yang sekarang. Karena saya berada di directory home, sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Nah, untuk melihat directory home pada parameter parent folder, kita harus masuk ke dalam directory yang ada pada home, yaitu kita klik yang Ayesa, kita klik titik 3 ya teman-teman, lalu klik properties. Nah, oke. Ini sudah terlihat kalau parent foldernya itu /home ya teman-teman. Oke, sekian materi bab pertama dari saya, lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu navigasi path. Nah, apa aja ini yang akan kita pelajari pada navigasi path ini? Kita akan mempelajari basic command ya teman-teman, atau perintah dasar pada CLI. Karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab menggunakan CLI ya teman-teman. Nah, yang pertama ada perintah cd. Jadi, ketika teman-teman ingin menggunakan CLI dan ingin masuk ke directory, kita bisa menggunakan perintah cd. Misalnya, kita mau masuk ke directory home. Teman-teman tinggal masukkan saja perintah cd/home atau cd bin dan lain sebagainya. Nah, pwd ini digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi, semisal kita masuk ke dalam /etc ataupun /bin ataupun yang lainnya, lalu kita meninggalkan Linux 1 hingga 2 jam. Nah, lalu kita itu akan membukanya kembali dan kita ingin melihat nih, sekarang saya sedang berada di folder mana. Teman-teman itu bisa menggunakan pwd yang mana dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di mana. Misalnya di /etc ataupun /bin. Nah, yang ketiga itu ada ls ya teman-teman. Nah, perintah ls ini digunakan untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi, kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa login ke Debian kalian masing-masing, lalu buka terminal dan buka file ya teman-teman. Nah, ketika di dalam file itu, dia akan menampilkan langsung directory home ya teman-teman. Begitu juga dengan CLI. Dia juga akan masuk ke dalam home, yaitu terdapat tanda yang gelombang ini ya teman-teman. Kita akan langsung aja masuk ke dalam root ya teman-teman. Saya akan mencoba yang file terlebih dahulu. Kita ketik author location, kita klik yang Debian GNU ini, kita klik root. Lalu kita memasukkan password yang sudah kita buat ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba yang di CLI ya teman-teman. Nah, kita sebelumnya mengetikkan perintah su terlebih dahulu. Kita enter, lalu kita masukkan password. Enter. Kita ketik perintah cd/root. Enter. Nah, sekarang kita berada di directory root ya teman-teman. Bagaimana kita melihatnya? Kita ketik saja perintah pwd, lalu enter. Nah, ini menandakan kita sedang berada di directory root ya teman-teman. Kita akan melihat isi file yang ada di root. Kita ketikkan perintah ls, lalu kita enter. Nah, karena foldernya itu empty ya teman-teman, ketika kita mengetikkan perintah ls, dia tidak akan memperlihatkan apapun. Saya akan coba masuk ke directory home, cd/home, kita enter, lalu kita ketik perintah pwd ya teman-teman. Dia sudah berada di home ya teman-teman, lalu kita akan ketik perintah lagi ls. Nah, dia akan menampilkan folder saya, yaitu Ayesa. Kita bisa memastikannya melalui file ya teman-teman. Kita klik saja yang directory home. Nah, ini sudah betul ya teman-teman menampilkan folder Ayesa. Sekarang kita akan masuk ke dalam rootnya, tapi bukan directory root ya teman-teman. Kita akan mengetikkan perintah ls. Kita enter. Di file ini, di dalam root ada banyak file dan kita akan pastikan pada CLI apakah sama. Kita ketikkan perintah
cd slash ya teman-teman, kita enter, lalu kita ketik ls. Nah, oke, di sini banyak sekali ya teman-teman, ada bin, etc, put, home, dan yang lainnya. Nah, ketika kita akan masuk ke directory run, teman-teman bisa ketikkan perintah cd/run, lalu enter, ketik pwd ya teman-teman untuk mengecek keberadaan teman-teman ada di mana. Nah, oke, kita sedang berada di run ya teman-teman, lalu teman-teman bisa ketik ls untuk melihat semua file. Nah, oke, ini sudah terlihat semua filenya ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya, lanjut ke materi selanjutnya. Kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Nah, apa itu absolute versus? Nah, absolute itu merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam directory. Dengan memasukkan nama direktorinya dengan mengawali slash ya teman-teman. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash. Di sini jika saya berada di directory home dan saya akan masuk ke directory bin, saya akan mengetikkan perintah cd/bin ya teman-teman. Karena directory bin itu terhalang oleh usr, maka harus diawali dengan slash untuk langsung lompat ke bin ya teman-teman. Berbeda dengan saya ketika di directory usr. Ketika saya berada di directory usr dan saya ingin masuk ke dalam bin, itu cukup mengetikkan atau memasukkan perintah cd bin. Oke teman-teman, di sini saya sudah login ke Debian server saya ya teman-teman. Saya membuka file dan CLI untuk membandingkan apakah file dan CLI itu tampilannya itu sama ya teman-teman. Kita langsung ketik perintah ls pada CLI kita, ls, kita enter. Nah, oke, di sini sama ya teman-teman, ada desktop, download, speak to reach, seperti yang ada di file ini. Lalu saya akan masuk ke directory root yang ada di file. Saya klik yang authors, location, lalu saya klik yang tanda slash ini atau Debian GNU Linux. Oke, begitu juga dengan yang CLI ya teman-teman. Saya akan mengetikkan perintah su, lalu enter. Lalu saya masukkan password, enter. Saya akan masuk ke directory slash dengan mengetikkan cd slash ya teman-teman. Lalu enter. Nah, saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu. Saya masuk ke file terlebih dahulu. Saya masuk ke folder etc. Oke, di sini saya akan masuk ke Apache 2 ya teman-teman. Kita klik Apache 2. Nah, persyaratan untuk masuk ke dalam Apache kita harus berada di etc terlebih dahulu ya teman-teman. Sedangkan saya akan mencoba masuk ke dalam Apache yang ada di CLI dengan menggunakan absolute path ya teman-teman. Saya akan mengetikkan perintah cd/etc lalu /apache 2. Enter. Oke, ini saya sudah masuk ke dalam directory Apache ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa memastikan kembali bahwa kita sedang berada di directory Apache dengan mengetikkan perintah pwd, lalu kita enter. Oke, ini sudah berada di Apache ya teman-teman. Oke, saya akan masuk ke dalam root kembali dengan perintah cd/. Oke, ini saya sudah berada di root kembali ya teman-teman. Nah, kita sekarang akan coba masuk ke Apache tanpa menggunakan absolute path ya teman-teman. Saya akan mengetik cd apache 2. Kita enter. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Nah, untuk menggunakan relative path itu kita harus masuk ke dalam folder etc-nya dulu untuk masuk ke dalam Apache. Nah, saya akan mengetikkan perintah cd etc. Ini tidak menggunakan slash karena ini relative path ya teman-teman. Lalu saya akan enter.
Nah, di sini barulah kita bisa masuk ke dalam Apache 2. Saya akan mengetikkan cd Apache 2. Kita enter. Nah, jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 ya teman-teman, karena kita menggunakan relative path. Jadi persyaratan relative path itu kita tidak boleh langsung lompat ke Apache. Sekian video materi dari saya, lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu special character. Nah, di sini kita akan membahas tanda lengkung, pagar, dolar, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya sudah login ke Debian server saya dan saya masuk ke CLI ataupun terminal ya teman-teman. Teman-teman, di sini terdapat lambang lengkung, itu artinya kita sedang berada di home directory. Nah, saya akan mengetikkan perintah pwd. Nah, ini saya sedang berada di /home/ayesa ya teman-teman. Saya akan coba masuk ke root dengan mengetikkan perintah su password. Oke, di sini tanda lengkungnya hilang, namun di sini ada /home/ayesa. Jadi kembali lagi bahwa nama home directory dari root ini bukan /home/ayesa ataupun /home/user ya teman-teman. Jadi home directory pada root ini berada pada cd /root. Kita enter. Nah, ini sudah kembali tanda lengkungnya. Saya akan mengetikkan perintah pwd. Jadi, nama home pada root ini bukan /home, melainkan /root ya teman-teman. Oke, saya akan mencoba keluar dari sini. Di sini terdapat tanda dolar, ini menandakan bahwa kita sedang berada di hak akses user biasa. Jadi kalau ada tanda dolar seperti ini, artinya kita sedang berada di hak akses user ya teman-teman. Selanjutnya, jika ada tanda pagar seperti ini, itu menandakan bahwa kita sedang berada di hak akses root. Kita bisa melakukan apa saja pada Linux ketika kita sedang berada di hak akses root ya teman-teman. Kita akan coba mengetikkan perintah su. Nah, jika ada tanda slash seperti ini, berarti menandakan teman-teman berada pada hak akses root ya teman-teman. Lalu saya akan coba keluar dari root terlebih dahulu. Exit. Clear. Selanjutnya terdapat tanda titik. Tanda titik ini melambangkan direktori yang sekarang. Jadi ketika saya ketik ls titik, nah, itu akan memperlihatkan file pada direktori yang sekarang atau direktori home ya teman-teman. Saya akan coba masuk ke root dengan perintah su password. Oke, lalu saya akan ketikkan cd slash. Oke, di sini saya akan coba ls titik ya teman-teman. Dia akan menampilkan atau memperlihatkan file-file yang ada pada direktori yang sekarang atau direktori slash ya teman-teman. Kemudian saya akan coba masuk ke cd etc. Lalu clear. Ada lambang titik 2 seperti ini. Nah, itu menandakan parent directory atau direktori sebelumnya. Jadi, direktori sebelum etc tadi itu slash ya teman-teman. Saya akan coba ketik ls. Oke, di sini terdapat direktori Apache 2. Saya akan clear. Saya akan ketik cd atau cd Apache 2. Lalu kita enter. Jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa parent direktorinya itu Apache 2 adalah etc.
saya akan mengetikkan perintah cd -2 untuk masuk ke parent directory atau directory sebelum Apache 2 yaitu /etc. Kita masuk ke etc, ketik pwd, enter. Jadi cd-2 ini menandakan atau perintah untuk kita masuk ke parent directory sebelum Apache yaitu /etc ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke Apache 2 lagi, kita klik cd Apache 2, enter. Kita bisa mengetik perintah ls -2 untuk melihat file pada parent directory atau directory sebelum Apache 2. Nah, maaf ini saya salah mengetik, tidak ada titiknya, jadi saya ulangi lagi, kita enter ya teman-teman. Nah, oke, ini adalah file-file yang berada di directory etc ya teman-teman. Sekian video materi dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman sudah memasuki materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Di sini kita akan membuat file dengan perintah touch ya teman-teman. Kita langsung masuk saja ke terminal. Sebelumnya saya akan cek pwd terlebih dahulu untuk mengecek keberadaan saya berada di mana. Nah, oke, saya berada di home directory ya teman-teman. Lalu saya akan lihat ada file apa saja nih yang ada di home directory ini. Saya mengetikkan ls. Oke, di sini biasa ya teman-teman, terdapat desktop, download, picture. Terdapat dua file yang sudah saya buat, siapa.txt dan text.txt ya teman-teman. Saya akan masuk ke file apakah sama seperti yang ada di CLI. Kita klik saja file. Oke, ini sudah sama ya teman-teman, seperti yang ada di CLI, ada siapa.txt dan text.txt. Oke, yang siapa.txt ini akan saya hapus terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu kita move to trash. Oke, sudah tidak ada. Bisa cek ls. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman yang siapa.txt. Untuk membuatnya, teman-teman bisa mengetikkan perintah touch. Misalnya saya akan membuat file dengan nama 2323.txt. Oke, kita enter. Kita ketik ls untuk melihat. Ini sudah otomatis terbuat ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi sudah langsung otomatis terbuat ketika kita mengetikkan perintah touch. Kuncinya itu kita jika akan membuat file tersebut kita harus mengetikkan perintah touch terlebih dahulu. Di file juga dia akan langsung sinkron ya teman-teman, dia otomatis akan tertera di home ini. Sebelumnya saya clear terlebih dahulu. Saya akan menggunakan perintah absolute path ya teman-teman, yang mana saya itu akan membuat pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Saya akan mengetikkan perintah touch dokumen /d.txt. Ini contoh file yang akan saya buat ya teman-teman. Saya akan enter s. Ini akan secara langsung masuk ke dalam directory dokumen langsung ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa mengeceknya pada files. Kalian klik saja yang directory dokumen ini, lalu dia akan otomatis tersimpan di sini ya teman-teman, karena tadi kita menulisnya documents. Saya akan coba menghapusnya dulu. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang more to trash. Oke. Kita akan mengetikkan perintah ls dokumen / kita akan mengecek apakah file tersebut masih ada. Teman-teman, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Lanjut ke materi berikutnya.
Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keenam, yaitu perintah ls advance. Perintah ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktori ya teman-teman. Nah, jika ls advance ini dia akan memperlihatkan lebih detail dibanding perintah ls biasa. Oke, kita ketik pwd terlebih dahulu. Oke, kita berada di home directory ya teman-teman. Ini saya akan mengetikkan ke perintah ls. Di sini terdapat 23.text sama text.txt. Ini file yang kemarin saya buat ya teman-teman. Saya akan menggunakan perintah ls yang lain, jadi saya akan mengetikkan perintah ls min a atau ls strip a ya teman-teman. Enter. Oke, jadi ls-a ini digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi. Jika menggunakan ls yang biasa, dia hanya memperlihatkan direktori biasa. Jadi dengan ls-a ini kita melihat file yang tersembunyi atau biasa disebut hidden file. Nah, tanda direktori atau file yang tersembunyi itu diawali dengan titik ya teman-teman. Ini di sini diawali dengan titik. Ini berarti file yang tersembunyi. Ada lagi perintah ls-l. Nah, itu digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori ya teman-teman. Kita ketikkan perintah saja ls-l atau ls strip r ya teman-teman. Lalu enter. Oke teman-teman, nama-nama user ini kita abaikan aja ya, karena kita belum belajar di nama-nama user ini. Kita akan pelajari di video selanjutnya nanti ya teman-teman. Ini merupakan tanggal terakhir diakses ataupun dibuat ya teman-teman. Ini saya misal 30 Agustus, lalu September 8. Kita juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut dengan mengetikkan perintah ls, lalu min la. Nah, karena kita sudah membuat min L dan min A, jadi kita bisa melihat keduanya ya teman-teman. Sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir ya teman-teman. Sebelumnya kita pernah membuat file dengan perintah touch. Sekarang kita akan membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir. Sebelumnya saya sudah login ke Debian server dan saya membuka terminal ya. Saya akan coba ketik perintah ls. Oke, ini hanya ada file directory default ya teman-teman. Saya akan membuat directory baru dengan perintah mkdir, lalu namanya direct new. Oke, kita enter. Saya akan ls. Sudah ada direktori baru ya teman-teman. Saya akan coba masuk ke yang kemarin cd 2323txt. Coba. Ini jelas tidak bisa ya teman-teman karena ini bukan direktorinya. Namun jika kita membuat direktori dengan perintah mkdir, itu baru bisa masuk ke dalam direktorinya. Lalu saya akan mengetikkan perintah cd direct new ya teman-teman, cd lalu di new. Teman-teman bisa mengetikkan nama awalnya saja dir lalu teman-teman tab. Nanti dia akan otomatis mengisi direct new ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, saya sekarang sudah berada pada direktori yang saya buat ya teman-teman. Lalu saya ketik ls. Ini masih kosong ya teman-teman, tidak ada apa-apanya. Saya akan keluar dulu, saya akan ketik gt.2 lalu clear. Jadi ada metode lain untuk membuat direktori di dalam direktori dan juga di dalam direktori lagi. Misalnya saya membuat satu direktori, lalu kemudian di direktori 1 itu ada direktori 2 dan di direktori 2 itu ada direktori 3. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mengetikkan perintah mkdir dir 1. Oke, teman-teman harus membuat direktori yang pertama dulu ya. Oke, teman-teman bisa menggunakan anak panah ke atas untuk
mengulangi perintah sebelumnya seperti ini. Lalu kita ketik lagi /dir2. Lalu enter lagi. Lalu teman-teman menggunakan perintah panah ke atas lagi. Oke, lalu di sini dir3 ya teman-teman. dir3 ini membuat direktori 3 dalam direktori 2. Nah, yang direktori 2 ini membuat direktori 2 dalam direktori 1 ya teman-teman. Saya akan coba ls. Oke, di sini terdapat dir1 ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mencoba mengetikkan perintah cd dir1. Enter, lalu ls. Oke, di sini ada dir2 ya teman-teman. Lalu saya akan mengetikkan perintah lagi cd dir2. Lalu ls. Oke, di sini juga ada dir3 ya teman-teman. Lalu saya akan mengetikkan perintah lagi cd dir3 ls. Nah, ini kosong ya teman-teman. Oke, saya akan kembali ke parent directory. Saya akan mengetikkan perintah cd/2. Oke, saya clear. Oke, saya akan mengetikkan perintah cd/home/ayesa. Oke, teman-teman bisa melihat yang mana file directory dan yang mana file biasa dengan mengetikkan perintah ls-l. Oke, kita enter. Nah, di sini kita punya file biasa dan file directory ya teman-teman. Jika file directory itu abjad depannya itu D teman-teman biasanya. Nah, ini seperti ini abjad depannya D ya teman-teman. Jika file biasa itu hanya seperti ini, tidak D biasa. Oke, sekian materi video dari saya. Lanjut ke materi selanjutnya. Kita sudah memasuki materi yang ke-8, yaitu perintah cp ya teman-teman. Perintah cp adalah perintah yang digunakan untuk mengcopy atau menduplikat file maupun direktori ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah login di Debian dan saya masuk ke terminal dan juga files teman-teman. Nah, saya itu akan mempraktekkan untuk mengcopy di file terlebih dahulu. Nah, caranya ini saya kan punya file ayesa1.txt ya teman-teman. Nah, kita klik kanan saja, kita blok dulu, lalu kita klik kanan, lalu kita copy ya teman-teman. Nah, lalu kita ingin mempastenya di mana nih? Jika saya ingin mempaste di home, kita klik saja, kita klik kanan saja, lalu kita paste. Oke, ini sudah ada ya teman-teman, jadi cara mengcopy di file ini sangat mudah sekali. Oke, ini saya akan mempraktekkan cara mengcopy di terminal ya teman-teman. Ini saya sudah berada di home ya teman-teman. Nah, jika di terminal, teman-teman itu harus mengetikkan perintah cp dokumen, lalu /ayesa1 lalu .txt /home/ayesa. Nah, jadi apa sih arti dari perintah ini? Nah, cp ini kan digunakan untuk mengcopy atau menduplikasi file yang ingin kita copy ya teman-teman. Sedangkan dokumen ini mengisyaratkan bahwa file itu bersumber dari mana. Nah, file yang ingin saya copy ini bersumber dari dokumen. Jadi saya mengetik di sini dokumen ya teman-teman. Lalu ayesa1.txt ini nama file yang akan saya copy ya teman-teman. Nah, lalu /home/ayesa ini adalah tempat untuk penyimpanan file yang ingin saya paste nanti ya teman-teman. Jadi saya ingin mengcopy dokumen dan menaruhnya itu pada /home/ayesa. Oke, kita enter saja. Oke, kita bisa lihat di file.
Oke, ini sudah ada ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil mengcopy di CLI ya teman-teman. Ini saya coba membuatnya lagi ya teman-teman, cp documents/ayesa2.txt/home/ayesa ya teman-teman, kita enter, lalu kita lihat saja di home, di file. Oke, ini sudah ada ya teman-teman di sini. Ini kan kita hanya memiliki dua file ya yang kita copy tadi. Nah, sekarang saya akan membuatnya lagi dengan perintah touch. Lalu documents slash percobaan .txt. Kita enter lalu kita ketik lagi cp documents lalu slash percobaan txt slash home slash ayesa. Oke, kita enter lalu kita ls ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman ayesa1.txt, ayesa2.txt, dan percobaan.txt ya teman-teman. Ini juga sudah ada ya teman-teman ayesa, ayesa2, lalu percobaan. Misalnya saya akan mengcopy file yang 3 tadi ya teman-teman. Saya ketik perintah cp lalu tanda bintang. Lalu ketik titik lalu txt lalu public ya teman-teman, public slash, lalu kita bisa ketik ls public ya teman-teman, slash. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada ya teman-teman, yang belakangnya txt ini sudah tercopy ya teman-teman, atau terduplikasi. Teman-teman itu ingin mengcopy atau menduplikasi directory, teman-teman juga bisa ya. Ini saya memiliki dir1 yang kemarin sudah saya buat. Nah, kita masuk saja ke CLI. Lalu kita ketik perintah saja cp lalu -r dir1 slash dir2 lalu spasi home slash ayesa ya teman-teman. Oke, kita enter saja, kita ketik ls. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman dir1 dan dir2. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-9 yaitu perintah mv ya teman-teman. Sebelumnya saya akan ls terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, terdapat file-file yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, saya akan merubah yang 2323.txt ini. Teman-teman bisa mengetikkan perintah mv lalu 2323.text ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman ingin mengubah namanya menjadi apa nih? Nah, misalnya saya di sini menjadi replace.txt. Nah, teman-teman bisa enter aja, lalu ls. Nah, oke teman-teman, yang 2323.text ini sudah berubah menjadi replace.txt ya teman-teman. Oke, saya clear terlebih dahulu. Perintah mv ini juga bisa digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Nah, saya buka file terlebih dahulu. Saya akan memindahkan file ayesa1.txt ini ke home ya teman-teman. Ini kan tadinya di dokumen, saya akan memindahkannya ke home. Oke teman-teman, bisa mengetikkan perintah mv, lalu documents, slash ayesa1.txt lalu slash home. Perintah untuk memindahkan file dari dokumen ke home ya teman-teman. Lalu kita enter saja. Lalu kita ketik ls documents. Oke, sudah tidak ada ya teman-teman yang ayesa1.txt.
Di files juga sudah tidak ada ya teman-teman. Ini di home sudah ada ya, sudah terpindah sendiri di home sini. Lalu saya akan mengetikkan perintah ls. Oke, ini sudah berpindah di home directory ya teman-teman. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, di bab 9 ini kita sudah mencapai di materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Nah, apa sih perintah rm itu? Nah, perintah rm itu digunakan untuk menghapus file, sedangkan rmdir itu digunakan untuk menghapus direktori ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah login ke Debian server ya teman-teman. Saya akan menghapus file yang halo1, halo2, dan halo3 ya teman-teman. Sudah login ke Debian server saya, kemudian saya akan mengetikkan perintah ls. Oke, di sini ada file halo1, halo2, dan halo3. Nah, saya akan menghapus file halo1, halo2, dan halo3. Nah, untuk cara menghapusnya, teman-teman bisa ketikkan perintah rm, lalu halo bintang ya teman-teman, lalu txt. Oke, nah bintang ini itu menunjukkan bahwa semua file yang berawalan kata halo itu semuanya akan dihapus ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita ketik ls. Nah oke, yang halo 1, 2, 3 sudah tidak ada ya teman-teman. Teman-teman bisa cek juga pada file. Oke, sudah hilang juga ya teman-teman. Sekarang saya juga akan menghapus direktori ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus yang direct now yang sudah pernah kita buat ya teman-teman, yang ini. Oke, saya langsung saja ketik perintah rmdir, lalu direct new. Lalu slash. Nah, saya akan mengetikkan perintah rmdir direct new lalu slash ya teman-teman. Kita bisa enter. Di sini yang direct new sudah hilang ya teman-teman, sudah terhapus, sudah tidak ada. Oke, kita bisa ls di sini juga. Nah, oke, ini juga sudah tidak ada ya teman-teman yang direct new. Saya akan mencoba untuk menghapus yang dir1. Nah, jadi dir1 ini di dalamnya itu ada dir2 ya teman-teman, dan di dalam dir2 itu ada dir3. Nih. Ini teman-teman bisa ketikkan perintah rmdir dir1. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa enter. Oke, ini tidak bisa ya teman-teman, karena di dalam dir1 ini terdapat direktori atau file dir2 dan dir3. Kita bisa ketikkan perintah lagi rm dir1 slash dir2 slash dir3. Oke, kita bisa enter. Kita akan mengetikkan perintah lagi agar dir2-nya menghilang ya teman-teman. rmdir dir1 slash dir2. Oke, kita enter aja. Kita akan ketikkan perintah lagi agar dir1-nya menghilang ya teman-teman. Kita akan ketikkan perintah rmdir dir1. Oke, kita enter. Oke, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Sekian materi video dari saya, lanjut ke bab berikutnya.